sekitar ratusan perwakilan masyarakat Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdampak proses pembangunan perlintasan kereta api Trans Sumatera lintas Rantau Prapat Duri Pekanbaru mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Rabu 4 September tahun 2024. Aksi massa yang dikawal mobil patroli lantas Polres Labuhan Batu Selatan didominasi orang tua dengan membawa poster yang bertuliskan meminta pihak PT KAI mengembalikan surat tanah milik mereka. Tangkap dan adili Kepala Dusun Kampung Mangga MS yang memiliki aset miliaran rupiah setelah menjadi tim lobi atas pembebasan lahan masyarakat dan berbagai poster lainnya. Massa juga meminta keadilan atas ganti rugi dengan jumlah uang bervariasi yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia dan transparan atas besaran ganti rugi tersebut sesuai dengan indikator harga real yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, massa juga meminta kepada Kejari Labuhan Batu Selatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan markup dalam proses ganti rugi tanah masyarakat yang terdampak dalam proses KAI tersebut, serta memberikan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang diduga terlibat langsung dalam proses ganti rugi tersebut. Jamaluddin Hasibuan selaku koordinator aksi dalam tuntutannya meminta Kejari Labuhan Batu Selatan menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyelidiki kasus ganti rugi lahan masyarakat sebagai dampak dari proyek yang diduga markup karena adanya selisih harga yang cukup tinggi serta mengusut proses ganti rugi karena diduga adanya indikasi KKN. Terkait kelanjutan aksi, menurut Jamal, menunggu hasil dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan bila hasilnya tidak memuaskan masyarakat, pihaknya akan melakukan aksi serupa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penyampaian tuntutan aksi dari masyarakat di depan Kejari Labuhan Batu Selatan berlangsung aman, setelah pihak kejaksaan yang diwakili Kasih Intel Sahbana Surbakti menampung aspirasi masyarakat. Sabana meyakinkan masyarakat apa yang menjadi tuntutan akan diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di kejaksaan dan akan menyampaikan ke Kejati Sumatera Utara terkait permasalahan itu. Tentang harga tanah ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Itu tak bisa saya jawab. Kenapa? Karena pemeriksaannya ini permintaan keterangan dan pengumpulan datanya ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saya merasa rugi, Pak, karena nggak bisa meminjam uang. 4 tahun sudah lebih. Surat undangan mereka, apa maksud dan tujuan mereka menahan surat tanah rakyat yang kena rel kereta api? Ada tahunan untuk mengeluarkannya saja. Padahal kepemerintahan cukup lengkap semua aspeknya. Semua ada di dalamnya, komputer ada. Kenapa sampai tahunan baru belum sampai sekarang diterima? Ada apa di dalamnya? Saya tidak tahu, namun kejaksaan yang datang sampai 3 kali saya orang ibu dari kejaksaan. Iya, kami dari kejaksaan. Sampai 3 kali saya salam, memang orang ibu dari kejaksaan. Saya kami dari kejaksaan. Disetujui lama, Pak. Iya. Di sana yang membawa saya Kepala Dusun Kampung Mangga Barat Sultan Siregar. Iya, 2 orang. Dan kemudian dibawa oleh Ahmad Zaini Daulaye, adik kandungnya sendiri dari Teluk Pinang. Kemudian 1 orang lagi saya nggak kenal entah siapa itu. Dan mereka tahap pertama ditanya yang 3 orang ini, kami sudah setuju dengan harga yang diberikan. Saya ditanya, Bapak sama saya keberatan. Coba bayangkan, Pak, tanah saya yang berjumlah 4.267 meter. 4.267 meter. Hanya dibayar 306 juta. Coba bayangkan ini, Pak, ini. Dibandingkan dengan 4.267. 6 juta. Di mana 1 M-nya lagi? Kemana 1 M-nya lagi, Pak? Mohon, Pak. Mohon diadili. Itu para sultan yang menjadi pengkhianat masyarakat. Tutup mata, jangan tutup telinga. Derita rakyat ini, derita rakyat. Banyak anak Kampung Mangga yang putus sekolah ini, yang tidak lanjut kuliah gara-gara ini. Apa mau, Pak, rumah kita dibongkar cuma harga segitu? Rela kami, Pak, dibongkar itu dengan adanya persamaan hak. Bukan seperti ini ada penjoliman. Tangkap itu antek-anteknya. Proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera lintas Rantau Prapat Duri Pekanbaru sudah sampai di Kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu.
dan proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat telah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Namun dalam prosesnya diduga ada indikator korupsi dengan terjadinya selisih harga yang cukup fantastis. Apalagi dalam proses ganti rugi diduga tidak ada keteransparan. Aksi menuntut dugaan korupsi dan maaf ganti rugi tanah pembangunan perlintasan kereta api Trans Sumatera. Warga mana nih Pak aksinya? Warga Teluk Pinang, Asam Jawa, Kampung Mangga, sekitarnya, khususnya Labuan Batu Selatan. Bagaimana tadi Pak tuntutan semuanya Pak? Tuntutannya katanya tadi Kajari akan menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, nanti dalam waktu 2 hari akan disampaikan hasil laporan. Apa indikasinya Pak? Indikasinya makap, karena ada perbedaan selisih harga yang cukup tinggi. Ada yang lahan 1.200 meter, nilainya sampai 1,3 M. Sementara ada yang 4.800 meter, itu hanya 414 juta. Tadi kepala desa itu seperti apa tadi tuntutannya? Itu kepala dusun, Kampung Mangga. Ya, karena dia melakukan tim lobby. Dia melakukan tim lobby ke seluruh dusun yang ada di desa Asam Jawa. Dia melakukan lobby dan dia menyatakan bahwa ketika masyarakat tidak bersedia, maka nanti berurusan dengan pengadilan negeri. Siapa namanya Pak? Nama kepala dusun itu? Kepala dusun Kampung Mangga. Kelanjutannya kita tunggu dulu hasil dari Kejaksaan Tinggi. Mungkin akan kita, kalau memang hasilnya tidak memuaskan, akan kita lanjutkan aksinya ke Kejaksaan Tinggi. Tanggapan kita di Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan sudah kita sampaikan tadi dan kita terima dengan baik inspirasi dari masyarakat. Tentunya semua kegiatan hari ini akan kami sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti hal-hal yang sudah dilakukan pemeriksaan di sana. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Demikian liputan Media Barak TV dari Labuan Batu Selatan melaporkan. Yang membawa saya kepala dusun Kampung Mangga Barat Sultan Siregar. Iya, 2 orang. Dan kemudian dibawa oleh Ahmad Zaini Daulae, adik kandungnya sendiri. Itu para sultan yang menjadi pengkhianat masyarakat. Saya merasa rugi Pak, karena nggak bisa kami jemput. 4 tahun sudah lebih. Surat undangan mereka. Apa maksud dan tujuan mereka menahan surat tanah rakyat